Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutakharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, monggo kita muji lan syukur wonten warsa dalem Allah. Kesempatan ingkang sae menika saged panjenengan kula ginakaken lan manfaataken ginakaken wekdal-wekdal ingkang penting sanget. Ngengingi lan ngelingi kula pansami tuk nalika Allah menika sampun mendhet kesempatan. Kathah saking kula panjenengan ingkang boten faham bilih waktu longgar itu luar biasa. Pun paringan Allah datang kula pansami. Mila ginakaken wekdal longgar sakderengipun kula pansami ketekan wekdal ingkang rupek sempit menika. Duk nalika kula pansami dipun paringi wekdal longgar, kula pansami mboten sadar kalau kelonggaran ini masih diberikan. Mau wis dinteni, gitu nggih. Ket mau bahasan mepet ge adus. Wah. Mau iki wis dinteni. Bahasan mepet ge adus. Kacau kabeh sing menyang esuk. Ora ketok le menyang esuk, sing menyang gasik ora ketok le menyang gasik, dadi sing menang sing kawanen. Ha piye to? Bu, sampean ket mau ditenteni. Hooh to ming ngono tok. Padahal wis dinteni tenan niku. Nah, artinya Bapak Ibu sing hormati, niki pedal wonten ing donya. Nggih. Kalau kita tidak ambil kesempatan, maka bisa jadi kesempatan menika tidak datang dua kali. Napa malih kok perkawis akhirat. Nggih. Karena yang namanya masa lalu itu perkawis ingkang paling jauh dan tidak bisa diulang. Dan hidup ini adalah maju. Duk nalika wonten kesempatan napa malih kesempatan datang ing dalam kesaenan ya raih yang secepat mungkin. Badiru bil a'mali sholih, ngaten kalimatipun. Age-age do nindakake ngamal saleh. Pun juga dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegera untuk menggapai ampunan Allah. Jadi semuanya bersegera. Karena Islam niku mengutamakan yang awal. Fastabiqul khairat niku kalimatipun boten berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi menjadi yang terdepan. Ini boten iklan Yamaha nih. Memang begitulah. Kita ini harus menjadi yang terdepan. Untuk kebaikan ampun ngeri. Kira-kira nek kula sami badhe munggah swarga niku milih sing ngeri pun milih sing dhisik. Nah, nek milih sing dhisik ya le nindakake kesaenan aja ngeri. Tapi ingkang dhisik. Nggih. Majelis ilmu ngeten niki, ini yang paling mulia, yang paling depan. Dari sisi orang yang ingin mencapai derajat kebaikan itu pilihlah yang terdepan. Insyaallah kalau menawi wonten ing majelis ilmu, teng pundi papan saya akan pilih yang paling dekat dengan pematerinya. Paling dekat dengan pematerinya.
Nek paling mburi niku paling ya oleh snack loro apa. Nek tegen kula nggih. Terus ibu rahimahullah. Coba kalau kita lihat yang lain kaitannya dengan yang permulaan yang mengawali. Ini maknanya pun umat Islam itu harus progresif, aktif, menginisiasi. Ngaten, maknanya pun begitu. Ini orang Islam ini kok jangan ngenteni. Oke niki ora ono sing nganut iki lho. Saya contohkan. Kita itu kalau datang harusnya menjadi solusi, tidak malah menambah masalah. Dadi ono wis mati listrike, kene le dandani wis gobros-gobros kok jek meni. Iki piye to iki ora lek urip-urip. Jenengan iki kok anteng meneng wis sudah menjadi solusi. Rasa tambah mumet kuwi. Enggak menyelesaikan masalah malah tambah menambah masalah, gitu nggih. Lho satu dal menika ngaos lajeng dalan menika jalan itu full air karena biasa Indonesia ini kan drainasenya tidak sebaik di negara-negara maju nggih. Di Indonesia menika ya dalan ya drainase, ngoten maksudnya. Dadi gawe dalan ya kaline ya kuwi. Niku Indonesia. Dadi ra dipikir dalan semene kok drainasene ming sementen iki. Pacul mlebu ora. Inilah Indonesia. Begitu gawe gorong-gorong dhuwur, dalane sing nggih mlebu banyu cili. Iki arsitek iki tekan Amerika kok ya ming kaya ngene kok ora iso le ngarang. Saya berkali-kali Masya Allah. Okay. Satu saat dalan menika luar biasa, hampir mungkin 10 sampai 20 cm. Lajeng kula nganti mbok menawa lewat tangan saya, Gusti Allah iki maringi kesempatan untuk berbuat baik. Daripada saya ming batin Indonesia ngomong ini, saya mandek sarunge tak cincengke, saya mencari golek iki sing mari nganu ngendi. Oh, ternyata ada napa menika biasa. Terus gorong-gorong mampet karena kotoran napa menika sangkrah-sangkrah saking pepohonan. Lajeng kula tarik, berarti awrat namung begitu saya tarik niku mak blung langsung napa menika lancar. Nah, bisa jadi kita begitu Bapak Ibu sekalian. Lewat tangan kita ini bisa jadi ada penyelesaian masalah yang dalam gesang sinten kemawon atau masalah apa saja. Sinasa menika hanya mungkin perbuatan yang kecil saja. Ana wong cerita ana masalah dirungokke. Ra iso ngekeki masalah, ra iso ngekeki solusi, ning gelem ngrungokke angel kuwi, nggih. Wong ngrungokke kok ngrungokke wong muni aku iki ana masalah lho yu, jan akeh tenan. Kok esuk tekan sore iki jian kok ya urung oleh apa-apa, ngejurung utange akeh aku ki. Wah, niki jenengan mirengke mbok menawi sudah menjadi bagian dari penyelesaian, nggih. Luangkan sedikit waktu lah. Mboten usah dangu-dangu. Oh, mbok menawa ming salaman terus dadane di alah yu sing sabar. Mbok menawa ngono tok ya iso. Yo, aku seneng kok nek jejer sampean apa nek tak jejer iki nyenengke. Sederhana kan itu? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bahkan untaian senyum saja dalam Islam itu dihargai sebagai sebuah sedekah. Yang kecil saja. Jadi ampun dipun terjemah bahwa hanya masalah-masalah yang bisa kita selesaikan itu adalah sesuatu yang konsepnya besar, terobosan yang hebat dengan dukungan perangkat-perangkat yang hebat-hebat boten. Rasulullah itu bermain dalam lingkup mikro dan makro dan kebijakan, ide-ide, tapi juga bermain yang kecil-kecil. Dia juga eksekutor. Ya senengane gawake panganan, nek ana kancane sing gerah dhisik dhewe le nilii. Itu kecil kan? Nggih. Tapi Rasulullah melakukan itu. Beliau ini seorang presiden. Nggih. Ya mbok menawa niki style presiden kita ini yang sekarang ini style presiden yang nek menurut kula ya paling ya biasalah. Ora rajaim ngoten. Niki presiden kita ini wis rajaim-jaiman dibanding dengan presiden-presiden yang dulu. Karena memang ning rat nek niki kan memang adalah kita gitu nggih. Jadi presiden ini adalah kita. Jadi padha aku kowe. Iklannya memang bagus itu dulu untuk nalika pilihan menika. Tapi kenyataannya begitu. Saya akui nek nggon rada merakyat biasa-biasa ki ya sembuh di jenenge arep meni pencitraan kok piye tapi nyatanya begitu. Nggih. Nanti
Rasulullah pun nindakaken hal-hal yang memang bersifat keagamaan harus begitu. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya produktif. Mendahului jabat tangan dengan didahului itu apik sing dahului. Apik sing dhisik. Uluk salam yang mengucapkan dan menjawab, walaupun menjawab itu wajib, tapi yang mengucapkan salam itu lebih bagus. Islam ini kan nek ana wong segera ditiliki, aktif kan? Asli kalau matur jamaah menika nek kula sami lak milih niliki daripada ditiliki. Milih niliki ning kondo niliki angel. Enggak tak kenten-tenan tak le. Sida apa ora iki, sida apa ora ngono mesti kalimate ngoten niku. Ya sida kok dinteni ketemu kok ora sida. Nah kok ora lek teko-teko ya sudah seadanya. Nah ini artinya Islam itu membutuhkan produktivitas yang lebih baik. Nah mila ibu bak jamaah rahimahullah, agami menika paring dateng kula pasami 3 hal. Ad-dinu wa ma syaraha Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Di ad-din agami menika syariat. Syariat itu jalan kita untuk mencapai tujuan. Yang jalan itu merupakan jalan yang pun paringkan Allah datang kula syara'ahullah. Syariat jalan yang dibuatkan oleh Allah. Allah niku paling preso ing dalan endi to dalan sing kudu dipilih untuk mencapai tujuan. Itu yang paling presone Allah. Maka percaya saja kalau Allah itu sudah memberikan jalan, lalui saja. Kalau sudah melaluinya pasti kita akan capai tujuan. Dipastikan. Kalau ada kalimat intang sulullah yang suruhku, itu sifatnya kepastian, bukan nisbi lagi. Sapa wong nerewangi Gusti Allah, nulungi Gusti Allah, monggo sedherek Islam bahkan ditulungi. Niku yakin, Pak. Nggih. Di beberapa tempat wonten pesantren yang biayanya gratis. Jadi masuk pesantren ini gratis. Pelayanannya juga mboten di bawah standar. Iya standar. Iya santrinya bisa makan, nggih. Normal. Tempat tidurnya juga layak, ora terus salah genjogan di kayak apa kuwi jenenge klosotok gitu ndak, juga standar ya. Ustadznya juga saya tanya sampean keluarga sampun tat berapa sekarang putranipun kalih tat. Oh, ya normal iki. Saya tanya kepada mudirnya. Ngriki lari-lari ngriki bayare pripun? Tat. Enggak nggih sing saged bayar nggih teko bayar sing mboten nggih mboten napa-napa. Itu ada ustadz 4, musrifnya 2 nggih. Mudirnya 1, santrinya gratis. Nyatanya yo ada saja jalan Allah itu yang tidak terpola dalam proposal yang kita buat, yang ditertulis gitu. Ternyata ada saja masukan-masukan dana. Ada yang mengatakan pun Pak, kulo sebulan rutin 1 juta. Dan Pak pun kulo sebulan rutin 100.000. Pun Pak kulo sebulan rutin 50.000. Mulai dari yang kecil sampai yang besar ada semuanya. Niki saya alami sendiri. Tiap pagi, nek mboten pitados jenengan tengah jeng SMP pojok Kauman niku wonten pesantren. Niku teng mundilan niku wonten kebiasaan namanya sedekah sayur. Di mundilan itu ada orang yang keliling sedekah sayur. Tiap pagi piyambak pun menika sebelum subuh niku ngekeki sayur satu bagor teng pesantren niku dan tidak tahu siapa yang ngasih. Pokoknya saya lagi ngarep lawang pesantren. Sak bumbone brambang bawang tiap hari nih. Kadang-kadang kalau tulisi karena berlebih, mohon maaf untuk besok mohon tidak didistribusikan. Karena apa? Kita nggak bisa distribusi, tapi dijawab stok bagi. Akhirnya kita bagi. Jadi untuk masalah sayur turah-turah harian variannya mau nopo lengkap, golek loncang onten, golek lobor onten, golek kacang onten, rasa tandur panen terus. Ya. Ini
Konsep sederhana, in tansurullah yansurkum. Tidak nisbi, ini pasti. Ya. Kula cek niki lari-lari niki tak pesantren niki, saya lihat gizinya biasa saja, standar ya, tempe ya, tahu, kadang-kadang daging, kadang-kadang yang saya kula niki nyetok punya freezer 2. Sebab napa nek Idul Adha niku nggih berlebih dagingi. Jadi kula niki ngasih arnolak piye ra ditolak kokean. Kelebihan, Pak. Jadi kadang yang saya setahun rong teh. Wah, masyaallah niku. Mosok adidol wagu gitu nggih. Kita mau bagi kadang-kadang yo sudah ditagih. Jadi anak-anak niku dimakan setahun untuk lauk atau macam-macam, kadang masih sisa. Ini saya kadang-kadang yang kita buang karena apa? Sudah betul layak. Karena sudah terlalu lama. Wah, ini kadang-kadang masya Allah. Dan ini sederhananya begitu. Saya lihat santri menika dari makan yang ada niku, terus kula delok data. Iki santri iki setahun iki sing lara cah pira? Lara apa? Ngoten. Satu, tidak ada yang sakit karena gizi. Jelas. Yang kedua, tidak ada sakit yang karena kelelahan. Padahal nek jenengan sewu, jenengan kula peso wonten ing pesantren, niku kan jadwalnya wah, kira mboten ming wah pokoke. Nek jenengan melu seminggu wis langsung masuk angin. Betul-betul itu. Oh, kalau kelingan nek jenenge ngumbahi mawon nanti kadang ora sempat. Padahal nek ngumbahi ra sempat kok dihukum. Iya to nggih. Kula niki karena pengalaman teng asrama ngekum klambi lali seminggu rung berangkat. Wah, ambune sak Indonesia Raya. Nggih wong kringete lagi ambu-ambune nggih jah semega-semegane niku to nggih. Dikum rinso wah apik tenan wis pokoke. Itu pengalaman berkali-kali begitu. Karena apa? Karena memang untuk kesempatan untuk apa namanya? Kadang-kadang kita untuk kesempatan untuk cuman kok meni antri nyeteli kobah niku susah wis pokoke. Tapi dari kesusahan itulah kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nggih. Terus nek kula anak kula misalipun tek pondok kok banyak mengeluh, kula minta rungokke. Aku ni bapakmu luwih tobiat dhisik. Kowe lak mikir kaya ngono, nggih to nggih. Tiliki wong tua jarang, nggih to. Begitu tilih ming sehat ya wis tak kundur ya Bapak ya. Ming ngono tok lho Bapak kula niku riyen nek nilih ora terus ditunggone saiki lak tunggoni apa sing dadi penjaluke disembadani lho iki kaya arep kulak apa piye tilik pondok kok nggowo rong plastik kosok gede-gede iki arep kulakan apa iki gitu. Pesenan akeh banget iki weleh-weleh cah iki mondok mulyane kaya ngono gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir inilah Allah memberikan jalan kepada kita. Jadi pengelolaannya ingkang terkesan mungkin pesantren menika kalau contoh akan di Mundilan kan wonten pesantren Ali bin Abi Thalib. Pondok pesantren Ali bin Abi Thalib SMA Muhammadiyah 2 Mundilan. Niki kula tingali lulusannya, alumninya saking SMA Tahfidz menika ternyata menyebar di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang. Hampir 70% musrifnya itu alumni SMA Muhammadiyah 2 Mundilan. Musrifnya. Dadi musrif niku angel, Bu. Nunggoni bocah nggih ingkang ingkang lare menika nggih lari-lari umur-umur SMP atau SMA. Wah niku berat. Kalau niki tahu latihan nunggoni wajah, yo mumet tenan, berat sekali. Dan mereka mau mendampingi dengan baik dan sabar, dengan gaji yang nyun sewu biasa 1.500.000 itu sudah istimewa. Gaji 1.500.000 untuk musrif nih, padahal dia 24 jam. Di situ 24 jam loh. Milo kadang-kadang kalau kalih wali-wali menika mbok kala-kala jenengan nyaosi bebungah dengan musrif itu bagian dari kebaikan. Ora kudu kae kok, tapi tondo tresno niku kan macam-macam nggih. Dan kebutuhan orang itu juga macam-macam. Dan itu menjadi sugesti dan itu boleh. Islam itu kan mensunahkan hadiah. Hadiah. Saya menghadiahi Anda ini, saya menghadiahi Anda ini dalam rangka untuk mahabbatun fil ahl. Itu boleh-boleh saja. Nah, terus para jamaah yang dirahmati Allah, itulah namanya syariat Allah. Dan kalau syariat Allah niku
betul-betul kita pegang dengan baik, maka jalan kita itu akan istiqomah. Istiqomah itu kan kata dasarnya koma yakumu. Koma yakumu itu berdiri pada dua pijakan yang kokoh. Terus menaik kalau sama ini berdiri pada dua pijakan yang kokoh, maka tidak akan mudah goyah oleh situasi pribadi, internal maupun eksternal, pribadi dan yang di luarnya dia. Kalau internalnya sudah kuat, waduh, ampun, nonton nopo-nopo tidak ada masalah itu. Jadi kalau tantangannya hanya si cuaca, gampang. Wong niku nek fanatik karo pengajian, mbok ngoten kok. Mbok udian drese pol tetep kok menyang karo. Nggih. Jenengan preso pengajian teng masjid ngajeng menika. Mangkresani berapa jumlahnya, pilih lenggah, fanatiknya luar biasa. Dan itu bagi saya semangat motivasi ngajinya pol jempolan. Kula niki riyen teng Muntilan niku wonten pengajian di pesantren Gunung Breng. Kula kan alit dijak simbah kula Pendak Seloso. Paing napa-napa lali kula. Saking banyak yang mendengar. Kula niki lek ngrungokke teng kebon teng isor wit gedhang. Gelarke bagor gogok kula niki teng ngriku niku. Rasah domongke resike. Nggih, lalemut ku ngangung-ngangung. Tapi apa? Dikerjakan, dilakukan dengan bahagia, gembira. Nggih. Kula mungkin SD kelas kalih napa kelas 3, kula niku dongake kiai. Di pek-pek, weh sok nek gede kan ya. Dadi kiai ya. Niki berkah kiai gitu. Dan itu benar saya pernah didoakan begitu. Saya masih ingat itu. Ya. Terus bapak-bapak, ibu rahmatullah, niku saya menyampaikan kepada bapak sekalian, ibu sekalian, orang menungso menawa menawi sampun gadhahi setunggalipun keyakinan, dan keyakinan itu menjadi kemantapan jiwa, apapun bisa dilakukan. Ya. Ada orang yang seumur hidupnya piyambakipun menika hanya mengelola pesantren. Hidupnya itu penuh dengan kekurangan. Nggih kula niku wingi kula wangsul dateng nggih kula niku rutin karena saya masih orang tua saya masih lengkap, jenazah sampun sepuh. Niku diceritani. Teng kampung kula menika wonten setunggalipun kiai. Nah, kiai menika mengajar di MI Muhammadiyah, Madin MI Muhammadiyah. Piyambakipun menika seumur hidup tidak bekerja. Seumur hidup tidak bekerja. Piyambakipun punya tanah agak luas. Nah, karena tidak bekerja, maka tanah ini dijual. Sedikit demi sedikit dijual untuk kebutuhan hidupnya. Ning hebate piyambakipun menika, setiap kali dia menjual, dia kerjaannya napa? Gaweane niku ming mulang ngaji. Ngajar Madin niku. Teng MI Muhammadiyah ngene kula menika. Nah, tiap hari kula kelingan kalau dia sore ini nggoleki bocah sing ora sekolah. Nyari anak yang tidak sekolah. Sapa sing ora sekolah? Sapa sing ora sekolah? Sing ora sekolah disekolahke, dibiayai dia. Pokoknya kowe sekolah, tak bayar. Dia kalau nyun sewu Bu, niki cerita bapak kula nggih. Dan itu kula nggih ngalami. Piyambakipun menika pegawai negeri nggih mboten. Guru resmi nggih mboten. Ora perlu SK, ora perlu apa sek, penting dhek napa? Masuk sekolah itu dengan sepatu yang bagus. Seragamnya juga bagus, terus koyo nglungi pegawai negeri pokoknya. Disiplinnya juga luar biasa. Nggih. Jadi nggo sepatu apik, nggo klambi apik, menyang sekolah disiplin dan tidak minta gaji. Disiplin sampai tanahnya habis. Tanahnya itu sampai habis. Dan dia tuan tanah itu. Sampai tanahnya habis. Ngantos sedo. Nah, ini saya akan ceritakan apa janji Allah yang diberikan kepada dia. Kula niki murid mungkin sudah kesekian puluh, gitu. Tapi saya masih ingat cara beliau ini mengajar. Gitu. Sakniki Bapak Ibu saya, putra-putranipun hampir semuanya agnia, hampir semuanya, dan hampir semua yang agnia ini sangat dermawan. Gitu. Nanggung bocah sekolah, nanggung sok masjid operasional, nanggung putra-putranipun kata. Sampai hari ini putra-putranipun niku istimewa sekali.
Dalipun wonten ing Ngayuja sebagian besar, namun tasih dipun kersakaken putra menika salah saranipun khotbah teng griya. Nek khotbah Jumat teng griya piyambakipun niku, begitu khotbah dia tuh bawa makanan dalam mobil niku. Dadi nek teng kampung kene kula niku nek meni sapa sing khotbah? Mas anu, wah, ngoten. Karena dia bawa makanan. Itu pasti itu. Sampai hari ini. Itu kebaikan dan birrul walidaynya kepada orang tua. Terus orang tuanya seperti ini, ternyata Allah memberikan hasil kepada anak turunnya. Sawahnya yang habis itu tidak ada masalah. Misalnya arep tuku sawah sing luwih akeh ketimbang sing dhisik turah iso. Tapi apa yang dilakukan? Ya tadi. Ini kebaikan yang diyakini oleh beliau dan khas sekali. Piyambakipun menika ya orang-orang kuno itu kan khas nggih. Napa nggih? Dia punya kekhasan. Terus kreatif, nek nyanyi pinter, nek membuat pantun bagus. Kulo cekelingan kok nyanyine pitik cilik kecemplung kula kelepar totolin jago bocah cilik ra sekolah nek gedhe sok bodho rasa sayang itu saya masih ingat karena saya diajar begitu. Jadi ngajarnya asik sekali. Dan beliau ini keturunan Raden. Ya. Celukane Romo. Itu di rumah saya itu kalau manggil beliau Romo. Namanya Irsyad, jadi Romo Irsyad. Romo ya Romo. Jadi tapi dia cinta dengan anak-anak karena dia kalau ngajar anak-anak, wes bocah niku seneng banget. Seperti Pak Tino Sidin sapa nek cara dhisik Taman TVRI gitu. Jadi kalau dengan anak-anak itu suka. Jadi dan penghobi kepada anak-anak. Terus Ibu Bapak rahimakumullah, ini agama, namanya syariat Allah itu begitu. Nah isinya ada 3, 1 awamir, 2 nawahi, 3 irsyad. Perintah-perintah. Allah meniku ngambilaken gesang kula balsami karena Allah niku maringi perintah. Dan perintah itu memudahkan kita untuk menjalankan syariat. Nggih. Napa kok salat karena diperintah? Napa kok poso karena diperintah? Napa kok zakat karena diperintah? Napa kok haji karena diperintah? Nek ora usah diperintah, nek ora diperintah, rasa lakoni, rasa ditindak karena diperintah kok. Mempersulit diri nanti. Maka ibadah itu sejauh ada perintah lakukan. Nek dunya sejauh tidak ada larangan lakukan. Nek ibadah sejauh ada perintah lakukan. Nek ora ana perintah ya jangan lakukan. Ora ana perintah kok. Nek ana ibadah yang kita lakukan pertanyaan diperintah ora ya rasa. Kan gitu. Nggih. Salat yang ada yang kita kenal niku ada perintahnya enggak? Oh ada, ya sudah lakukan. Nek mboten wonten perintahnya pun, ya ampun sah. Mboten sah dipun laksanakan. Sebenarnya memperberat. Karena kita sudah dibuat standar. Nah, kita ini kadang-kadang overacting. Jadi sing wajib wae burung patek apik malah nindakake sing sunat-sunat sing rada sunate barang malahan. Saya tidak mengatakan membaca Al-Barzanji, membaca Manaqib, membaca Dhiba niku salah, saya tidak mengatakan salah. Sebagai sebuah karya sastra niku saya menghargai karena bagus sekali. Jenengan maos Al-Barzanji, karangan saya Al-Barzanji itu bagus. Isinya syair-syair puisi-puisi yang memang membuat kita lebih mahabbah kepada Rasulullah itu bagus. Muhammad kan ngerti. Al-Barzanji itu sebagai sebuah produk karya sastra itu bagus. Jadi baca saja boleh tidak haram. Dan teman-teman kita membaca Al-Barzanji itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mahabbah kepada Rasulullah itu kan bagus. Tidak bagusnya di mana? Iya, li perjanjian kewengan orang subuhan. Nah itu kan. Ya kita tidak. Kalau ini mantan pemain tadi ngerti. Bukannya salahnya itu membaca, tidak ada hukum dan boleh saja. Hadroh itu bagus, hadroh itu sebagai karya seni. Wong Muhammadiyah duwe drum band kok padha wae to. Brang-brang. Nek Muhammadiyah mah drum band itu lho. Hadroh kan lho padha le brabrok padha. Sama saja sebagai sebuah budaya. Kita kan kalau di Muhammadiyah kan jarang hadroh. Saat ini malah dikembangkan di SMK
salam niku hadrohnya bagus sekali. SMK Muhammadiyah, Mundilan juga punya hadroh. Hadrohnya bagus sekali. Sebagai seni yang dikembangkan dalam rangka untuk dakwah itu bagus. Salahnya di mana? Ya salahnya kalau itu dijadikan sebagai ibadah utama. Nah, karena kita ini terlalu high class, jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak terfikir. Tapi ternyata sekarang dipakai. Muhammadiyah itu memakai di beberapa tempat untuk menarik siswa, dan kegiatan siswa itu ada hadrohnya. Malah agak aneh juga, hadroh ora gelem ning kobro siswa dilatihke, jadilan dilatihke. Nah, ini agak kontroversial, tetapi ada di Mundilan niko SMA yang memang malah mengembangkan seni kuda lumping. Nggih. Panjenengan memang presani itu. Ya saya dimintakan pendapat fatwanya. Bagaimana Pak Ustaz mendapat fatwa panjenengan? Saya akan baca hasil putusan tarjih. Seni budaya itu kalau dalam rangka untuk mengembangkan agama, mendakwahkan agama dibolehkan. Tapi kalau seni untuk seni tidak boleh. Seni untuk seni saja tidak boleh, karena masih masuk ke dalam sia-sia. Tapi kalau seni dipakai untuk dalam rangka untuk mengembangkan dakwah agama, tidak ada masalah, karena hidup kita ini juga dengan seni. Kelambi ini ora wonten seni, ya tapi untuk kotak bolong-bolong, leboke blum. Harus ada seni. Seni termasuk warna. Ya, ini seni itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi kalau sudah kita hanya berpakaian dalam rangka untuk pamer, dalam rangka untuk itu, jadi lain soal. Ya. Saya kemarin sarankan sadurunge main jadilane kobrone tabohi dhisik, tabohi teko, sadurunge teko kayak ceramah setengah jam 20 menit. Kan gitu kan? Ceramahnya yang menarik, yang ringan, tapi bermuatan prinsip-prinsip kehidupan. Begitu seterusnya. Nah, terus itu karena hanya sarana, jangan dijadikan tujuan. Jadi sing main ki kudune islami. Kepiye lek islami? Ayo wong ayo simbah-simbah nglidong ibadah. Umure ra tambah aja kokean polah. Ngono ta, Kang? Niku lho, saire niku lho. Ayo simbah-simbah nglidong ibadah, umure ra tambah aja kokean polah. Ngoten niku lho. Niku kan sairnya begitu kan? Ya sing ngobrol ya kudune ya salat kok malah ora salat. Sadurunge main ki wis salat dhisik, ngene. Gitu loh, menjadi contoh-contoh kebaikan. Kayak pemain kubur ini ternyata kayak soal dan lu malah sing nonton lu kayak nggih mong kula ya riyen pemain kubro dadi ya cilik niku pemain kubro nggih. Jadi jiwa seni saya juga pernah tereksplor dengan baik karena simbah kula menika sing siji kiai, sing siji ketua kesenian. Jadi sing siji kiai, sing siji ketua kesenian. Kesenian ya kobro jadilan campur sak komplete. Jenenge nek preso teng daerah Mundilan ada desa non Sedayu, kampung Sedayu niku nggon seni. Dan niku mbah kula teng ngriku niku. Jadi mulai dari kecil kula dilatih seni. Jenenge kula ning nembang piano saya bisa. Nah, terus oleh orang tua saya kowe rasah jadilan ning kobro wae. Nah, kula kecile dikobrake niku. Ya, dan pada waktu itu jenis kobra niku ya istimewa sekali. Ya. Tapi karena lingkungan pesantren, ya, di kampung kula menika kobra hanya untuk mengumpulkan saja lah, lari-lari untuk daripada kemana-mana, karena itu juga baru tren, baru viral, duk nalika semanten ya kobra itu. Ning kiai nggen kula niku ya istimewa, cerdas sekali, namanya Kiai Mukrimnya. Saking pundi aslinipun Bandungan nggih. Saking Soropaten, namun piyambakipun alumni Termas dados istimewa. Ya, penggerak Masumi dan tokoh Masumi, jadi otaknya memang di atas rata-rata. Menika pokoke kowe latihan kena, ngobrol kena ning nek salat mandeg. Jadi nek salat harus berhenti. Dan itu harus jamaah di masjid. Ngaten, aturannya gitu. Nek kowe gelem ngono oleh. Nek ora awas ngaten. Betul satu saat mboten melanggar kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Mukrin ini? Mboten nesu. Ming jiko alat siji. Dados kubro niku kan pondil.
Pung 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 dil pung dil pung deng ngoten lho. Pung sama dil. Ini pungnya disikuk. Sikuk punge cek teko gawa. Pung endi? Sikuk set wis go bali. Mosok ming dil. Ra dadi niku. Ra ono kok ming dil ni ra ono. Pung wonten ketip wonten punge, pung. Niku dijikuk, saiki sapa sing wani jikuk? Ora ono sing wani. Ah wis kobrone mandek. Sapa wis mbak nang Mbah Kiai itu karismatik sekali. Sapa sing wani? Wah, ra wani aku bareng-bareng. Wah, pokoke ora ono sampe ndak ada yang berani kecuali biar nglegoni. Nyo, ngoten. Sampai sekian tahun baru dikasihkan. Itu jadi tegas, sistemik, baik sekali ya. Jadi ini sarana. Terus bapak-bapak, saya ibu-ibu, saya ngingati rahmat Allah. Inilah awamir. Isinya perintah-perintah agar kita itu mudah. Salat itu sebenarnya mudah. Karena semuanya kaifiyatin wa hayatin maksusatin, karena dia sudah tertentu, spesifik ya. Tidak akan kemana-mana itu. Perkara ada perbedaan. Contoh, nah MTA, teman-teman MTA menerjemah jenengan mboten pitados lihatlah TV MTA niku. Kula niku kan di channel para bulan niku kan MTA ngisor ndure TV-mu ngisor MTA. Channelnya kan hanya tidak berjadak. TV-mu MTA. Niku nek TV-mu itu kan kaku. TV-mu itu kan acaranya kaku. Saya mengakui kurang sip. Jadi saya itu agak bosan kalau nonton TV-mu niku. Beberapa kajiannya agak terlalu tinggi. Kajiannya terlalu ngoten iki, nek ora ngoten iki ora patek dong. Tapi kalau MTA ini kan pengajian itu solutif. Hari-hari apa yang menjadi pertanyaannya ditanya. Apa saja boleh, tanya apa saja boleh. Muamalah boleh, akidah boleh, akhlak boleh. Jadi salah satunya ibadah nerangke bab ngacung. Jadi ngacung kuwi Rasulullah ki nemokke jempol karo jari tengah. Dibuat lingkaran di atas lutut dan menggerakkan jari telunjuk. Nah, di situ disebutkan menggerak-gerakkan. Ini kan tarjih memahami menggerakkan, tak selesai. Tapi yang menerjemah menggerak-gerakkan, ini diterjemah jadi beda-beda. Lain menggerak-gerakkan piye? Ngene. Apa ngene? Mau ngene? Gitu. Menggerak-gerakkannya aja itu sudah beda banyak. Maka oleh tarjih kita hanya memahami menggerakkan saja. Tak selesai. Anteng. Ada yang memahami kalau di MTA itu memahami Pak Sukino almarhum itu memahami. Jadi karena saking brontone penggali Rasulullah karo Gusti Allah, rasa ketawa itu sing dhuwur tenan, duk nalika asyhadu alla dia bergetar sehingga kelihatan bergerak. No. Karena hadis ini tidak disampaikan oleh Rasulullah, tidak qauliyah, dia dilihat. Terus hampir semua hadis salat tinggi kan sahabat melihat Rasulullah begini. Saya melihat Rasulullah salat begini. Karena melihat kan persepsinya jadi subjektif ya. Jadi bisa berbeda, bisa, dan ini tidak masalah. Boleh saja. Ya. Jadi ini buatan salah benar, tapi ini namanya mazhab. Saya sampaikan riyen wonten ing majelis menika. Rasulullah itu melakukan aktivitas ibadah itu ada beberapa cara. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang satu saat dibaca jahar, ada satu saat dibaca sir pada saat bacaan-bacaan jahar. Nggih. Muhammadiyah memilih sir. Nah, cara Rasul ini melaksanakan ibadah ini namanya manhaj. Caranipun ya. Namun pilihannya disebut dengan mazhab. Mazhab ini saya tembung madzhaba ilaihi. Artinya kecondongan kita. Kita mau condong milih yang mana? Yang jahar, monggo. Kita mau condong yang sir, monggo. Ini kecondongan. Nah, organisasi kita punya kecondongan untuk pilih yang sir berdasarkan teks dan pemahaman. Bayani, Burhani, Irfani, metodologi pemahaman di tarjih kita ada 3 itu yang sudah menjadi dipatenkan dan itu tidak dimiliki oleh organisasi lain. Metode ini ya Muhammadiyah ya begitu. Ya, tekstual, kontekstual dan kebijakan, kearifan. 3 konsep itu, Bayani, Burhani, Irfani, dan itu dipakai terus. Ya. Jadi untuk menjatuhkan satu hukum itu harus komprehensif. Muhammadiyah selalu mengatakan begitu. Teksnya bagaimana, konteksnya bagaimana.
ittiba Rasul misalnya pun ngomong ke bab cara berpakaian Rasul. Yang sunnah itu yang bagaimana? Nek ditakoni sunai, sing kaya ngene, sing kaya ngene. Ini berkaitan dengan budaya atau kebiasaan atau itu memang jauh. Apa kudu sak donya iki lenggo klambi padha Rasulullah kabeh. Nggih, sing nang alas ya nggawa jubah, sing nang anu nggawa jubah, misalkan begitu. Ya, dan itu ternyata diterjemah berbeda-beda juga. Ya. Rasul cara berpakaiannya begini, terjemah begini. Akhirnya oleh Muhammadiyah yang sunnah itu tidak begini, tidak begini, tidak begini. Itu hasil dari pemahaman Muhammadiyah. Gambar haram. Gambar itu memang haram, hadisnya cetok. Tapi singkat cerita, gambar yang bagaimana? Ahmad Dahlan ini dia tahu tentang gambar Ahmad Dahlan dan Nyi Ahmad Dahlan ini, Nyi Walidah ini. Tapi dalam rangka untuk pendidikan, edukasi, menerangkan kebaikan, boleh nggak ada gambar? Boleh. Saya sering protes. Nah, ono wong mengharamkan gambar, itu artinya TV niku isine gambar napa mboten? Gambar napa mboten? Gambar. TV wonten kula ngaji ngeten iki terus direkam pakai video, terus ditayangkan di TV. Niko gambar napa mboten? Gambar. Tapi kenapa boleh? Karena pengajian isinya dakwah. Jadi tergantung penyebabnya, ilatnya. Kalau penyebabnya dalam rangka untuk dakwah, kenapa tidak? Malah gambar mlaku nek TV niku rame gambar gogok. Lebih haram harusnya. Tapi kalau dalam rangka untuk kebaikan tidak ada masalah. Itu kalau mau kita kiaskan ke sana. Ini contoh apa yang difahami di dalam ibadah. Jadi kalau Muhammadiyah memahami dalam tarjih itu, kalau untuk ibadah sudah clear, tidak ada masalah. Hukum isbal dan jenggot, Muhammadiyah sudah memutuskan itu sunnah, tidak sampai kepada wajib. Nek sampai kepada wajib berarti apa? Orang yang tidak jenggoten kalau tidak isbal itu haram, hukumnya dosa. Kalau haram berarti wong sing ora jenggoten karo ora isbal nek ngimami tidak sah. Sampai ke sana. Jadi Muhammadiyahnya sunnah, boleh. Jenggoten kena ora masalah. Tidak ada masalah, boleh saja. Wong Ahmad Dahlan juga berjenggot kok, tidak ada masalah kok. Wajib tidak sampai ke wajib. Itu contoh. Gue kelambi batik kepiye? Oleh, ora masalah. Nek ora batik, ya kena. Putih memplak api. Badikan oleh ning batik sing kaya ngopo? Ya batik sing normal, ora batik sing gambare apa? Nika leak gitu. Batik balikan gambar leak, gambar. Atau mungkin gambar-gambar yang memang tidak dibolehkan dalam agama kita. Ya boleh-boleh saja. Islam itu kan biasanya pun apa tumbuh-tumbuhan, nggih. Jenengan preso batik Temanggung gambare loro, jatilan kalih mbako. Dijenengi batik mbako. Nggih, nganu niku. Jaran kepang niku. Itu batik mbako. Mila ngen kula jarang tangguh sebab napa ana jatilane. Ndak ngelingi kula zaman cilik dhisik gitu. Nah, ini jarang saya pakai. Nah, ini karena apa? Ya karena memang pilihan. Tapi boleh-boleh. Yang menutup aurat menghindari dari panas dan hujan itu fungsi pakaian, hakikatnya begitu. Modelnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasul mengatakan begitu. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Kalau urusan duniamu lebih tahu berarti apa? Ini bukan kenubuatan. Rasulullah menikah dipun paringkan wahyu wonten ing donya dalam rangka untuk mengatur yang global-global, yang pokok-pokok. Tidak sampai kerinci. Mboten mungkin Rasulullah ditakoni, ya Rasulullah kalau jeng damel klambi niku benike napa kira-kira sing sesuai nek cara sakniki wonten gitu nggih. Enggak sampai begitu. Jadi Rasul niku mengkai kornya, pokoknya. Ngoten. Terjemahannya kepada kita bisa berbeda. Saged mawon, pareng mawon berbeda. Areng gawe omah nggak takon chat. Rasulullah cat niku sing sae napa nggih? Lah kok kentekan bahan apa-apa ditakokke ya mumet gitu nggih. Hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum niku asbabul wurudnya apa? Rasulullah ditakoni mengenai penyerbukan kurma. Rasulullah ngendika, rasa kok serbuk. Engko lak wis diserbuk dhewe. Singkat cerita gagal panen. Begitu gagal panen, Rasulullah diprotes. Lho Rasul kok kleru. Ngoten lho.
Masa Rasul keliru? Padahal Rasul itu kan tidak bisa keliru. Tapi urusan yang bukan wahyu bisa keliru. Antum a'lamu bi umurid. Kowe luwih ngerti urusan donyamu. Perang Khandaq. Rasul tidak punya ide begitu, tapi ide itu ide dari siapa? Sahabat. Yang dengan parit nih namanya Khandaq itu kan parit. Itu ide dari sahabat. Ide Rasulullah bisa jadi keliru dan yang dipakai idenya sahabat. Itu seperti kok Yuba rahimahullah. Jadi urusan ibadah kita harus contoh Rasulullah yang ketika shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu lihatku salat. Nah sekali lagi dilalah hadis-hadis mengenai salat menika niku tidak qauliyah dari Rasulullah. Kowe nek salat ngene yo, kowe nek salat ngene yo. Enggak begitu, tapi dari sahabat melihat. Wis tak kepingin aku melihat Rasulullah melakukan itu, aku pernah mendengar Rasulullah, aku tuh pernah berjamaah dengan Rasulullah, aku pernah. Jadi aku pernah niku masing-masing kan punya dasar. Nah jadi kalau urusan fikih ibadah ya selain setelah ada dasar udah lakukan saja. Mboten usah ragu-ragu. Jangan mboten usah bingung. Nek jamaah Muhammadiyah ya sudah ikuti apa yang di HPT. HPT niku mboten Quran dan rasa sepaneng-sepaneng toh mengikuti HPT. Loh HPT itu hasil dari jerih payah dari ulama-ulama kita. Dan bukan satu orang, dua orang, ratusan orang. Saya sering mengatakan yaitu mungkin ikhtiar kita untuk mendekat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahwa 100% belum benar, ada dasar yang lebih baik, bisa jadi. Dan beberapa keputusan Ibu dan Putin Tarjih itu berubah karena ada masukan. Contoh, kalau ini Mudilan nonton masjid besar di Mudilan niku yang kalau terawih mesti variannya banyak. Ada yang iftitah, ada yang tidak pakai iftitah, ada yang iftitahnya itu individu, ada yang iftitahnya itu jamaah, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-2-1, ada yang 2-2-2-3, macam-macam. Dan Muhammadiyah itu membuat satu iftitahnya berjamaah. Jadi sholat iftitahnya berjamaah. Yang kedua menggunakan 4-4-3. Bahwa ada yang pakai 2-2-2 boleh, tidak ada masalah. Dan Muhammadiyah di dalam panduan Ramadan juga memberikan beberapa pilihan. Tapi pilihan yang paling nomor 1 4-4-3. Kalau kita sholat di tempat lain menggunakan hitungan 2-2-2 boleh, tidak ada masalah. Mau pakai Allahumma ba'id boleh, pakai wajah tu wajiyah boleh. Terus ini bukan kaku, kalau ada dasar saja buat saya penting. Ini nek ora ono dasare ya jadi lakoni, anak kerepotan. Nah ini namanya perintah. Yang kedua larangan. Kalau perintah ini mastata'tum sesuai dengan kemampuan, semua rukun yang diwajibkan Allah pada kita itu syarat dan ketentuan berlaku. Sholat, zakat, puasa, haji itu syarat dan ketentuan berlaku. Haji itu wajib, iya bagi yang mampu. Mampu apanya? Biayanya, waktunya, fisiknya. Fisik mampu, biaya mampu, waktunya tidak mampu. Tidak wajib. Ya umroh. Gitu nggih. Fisiknya mampu, waktunya mampu, ini radidit ya wis. Rasa haji dan tidak melaksanakan haji itu bukan keluar dari Islam. Ya. Puasa juga syaratnya mukallaf, baligh, mampu lagi. Jadi nek mampu rasa poso. Karena apa? Karena sakit menaun. Karena pekerjaan yang sangat berat, karena kebutuhan yang harus dilakukan dan sebagainya. Syarat dan berlaku. Zakat nama malih. Zakat menika harus ada 2 syarat utama untuk mal. Dia dikatakan wajib zakat kalau nisab dan haul. Sampai kepada hitungan dan dimiliki setahun full. Nek ora sampai nisab ya ora wajib. 85 gram emas kalau dinisbatkan 500.000 per gramnya berarti 42.500.000. Kula jenengan sami kagungan duit yatra 42.500.000 dimiliki setahun penuh, wajib dikeluarkan zakat 2,5% setelah dikeluarkan biaya-biaya konsumtif. Ini panduan singlaisme, bayar listrik, bayar sekolah, makan, bayar PDAM. Selesai dikeluarkan turah 42.500.000 sesuai dengan kurs emasnya. Niku wajib mengeluarkan 2,5% saja.
Jenengan duwe duit 42.500 kurang sedina kok minggelek 42 yuta ora wajib zakat. Kalau ada udzur ya. Udzur syar'i. Jadi enggak wajib. Yang wajib pun masih rigid sekali. Jadi ini perintah ini yang diberikan kepada kita itu ringan. Semua perintah yang diberikan kepada Allah pada kita tidak akan membebani umatnya. Yang kedua, larangan. Larangan itu dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita. Kenapa kok dilarang? Karena kita akan bermasalah kalau melakukan itu. Itu konsepnya. Terus khamr dilarang, babi dilarang. Ya, kenapa Islam diharamkan makan babi? Kalau jenengan menilai karena banyak cacing pitanya, karena banyak bakteri. Sekarang teknologi sekarang gampang hilang ini, tapi ada satu yang tidak bisa dihilangkan. Ini penelitian saking salah satu dokter di IPB. Kenapa babi diharamkan? Penelitian mengatakan satu ya karena Allah mengharamkan. Jawaban paling tegas itu. Yang kedua, karena DNA babi niku mirip dengan DNA manusia. Jadi kalau kita ini makan babi, bisa jadi kita mensifati babi, mengsifati. Wah ini berbahaya. Dan itu paling dekat dengan DNA kita itu DNA babi. Maka cangkok jantung yang sukses ya jantung babi Amerika. Kulo dong tahu jajal, napa menika hasilnya kayak apa? Ini di Amerika sudah ada. Jadi jantungnya diganti jantung babi. Mbok piye ngakok-ngakok kok piye kula ora paham. Allah alam saya tidak tahu. Tapi itu sudah ada sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ketiga adalah petunjuk-petunjuk. Irsyadun. Nah, nanti kita akan bahas malih bab irsyadun ini lebih panjang malih. Terus kalau tidak ada petunjuk, guidance-nya seperti kita punya HP harus ada manual book-nya. Kalau kita punya alat baru ada manual book-nya, dan manual book itu harus kita patuhi. Dan Allah paling tahu manual book yang terbaik untuk manusia. Dan Al-Quran itu menjadi satu-satunya manual book yang baik kalau kita acu. Mangkatan Bapak Ibu sedaya yang kula hormati, yang kula aturaken wonten kesempatan enjang menika, mugi Allah maringi karidan dan kita diberikan kesabaran, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dalam seluruh rangkaian hidup kita sampai kita nanti dipanggil Allah Ta'ala. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.